Kanker takut pada 16 makanan ini. Menurut Dr. Barbara Oil, salah satu pakar terkemuka dalam kesehatan alami dan pencegahan penyakit, jika Anda sering mengonsumsi gula rafinasi, makanan olahan, dan produk yang terbuat dari tepung putih, Anda menciptakan lingkungan yang ideal bagi kanker untuk berkembang. Kanker sangat terkait dengan pola makan, dan Dr. Oil menunjukkan bahwa banyak makanan yang kita konsumsi secara teratur justru mendukung pertumbuhan tumor. Namun, setelah bertahun-tahun pengalaman, ia telah mengidentifikasi 16 makanan utama yang membantu mencegah kanker dan memperkuat tubuh. Karena itu, hari ini kami mempersembahkan daftar makanan kuat ini, yang mungkin tidak ingin perusahaan farmasi besar Anda ketahui. Perhatikan khususnya nomor 10, karena kami akan mengungkapkan rahasia yang dapat melipat gandakan efek anti-kankernya. Mari kita mulai. Makanan pertama dalam daftar kami adalah quinoa, dan untuk menunjukkan manfaatnya, saya akan menceritakan sebuah kisah. Maria, seorang wanita berusia 55 tahun, menjalani kehidupan yang cukup aktif hingga suatu hari ia didiagnosis pradiabetes, yang membuatnya mempertimbangkan kembali pola makannya. Meskipun ia berusaha menjaga kesehatannya, ia merasa energinya menurun, dan dokternya menyarankan agar ia mencari alternatif makanan yang lebih bergizi. Saat itulah seorang teman memberitahunya tentang quinoa, sebutir biji kecil dengan manfaat luar biasa yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dengan tekad untuk meningkatkan kesehatannya, Maria mulai mencari informasi dan menemukan bahwa quinoa kaya akan protein dan serat yang membantu menjaga tubuh tetap kuat. Selain itu, antioksidannya berperan penting dalam melindungi sel dari kerusakan yang dapat memicu kanker. Yang mengejutkan Maria, quinoa adalah sumber protein lengkap, sesuatu yang jarang ditemukan dalam makanan nabati, karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk tetap dalam kondisi optimal. Dengan sedikit keraguan, ia memutuskan untuk mengganti nasi putih dengan quinoa, karena biji-bijian ini memiliki indeks glikemik rendah dan membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, menjadikannya pilihan yang baik bagi penderita diabetes seperti dirinya. Tak butuh waktu lama, Maria mulai merasakan perbedaan besar. Selain merasa lebih berenergi dan memiliki kadar gula darah yang lebih stabil, ia juga merasa kenyang lebih lama. Yang paling mengejutkan adalah bahwa daya ingatnya, yang sebelumnya sering terganggu, kini terasa lebih tajam. Maria menemukan bahwa selain memiliki sifat anti-kanker, quinoa juga sangat baik untuk meningkatkan daya ingat, mendukung sistem saraf, dan mengontrol nafsu makan. Sekarang, quinoa telah menjadi bagian penting dari pola makannya, dan setiap kali ada kesempatan, ia merekomendasikannya kepada orang-orang yang ingin meningkatkan kesehatan mereka secara alami. 2. Teh hijau, pembersih tubuh dan pelindung kekebalan. Teh hijau sangat penting untuk memurnikan tubuh dan memperkuat sistem kekebalan. Konsumsi teh hijau secara rutin membantu mencegah berbagai jenis kanker, termasuk kanker prostat, usus besar, lambung, payudara, paru-paru, ovarium, dan kandung kemih. Teh hijau kaya akan katekin, antioksidan yang melindungi tubuh dari kanker, serta dapat membantu mencegah gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Laura, seorang wanita berusia 60 tahun, selalu menjaga kesehatannya. Namun, ketika ibunya didiagnosis menderita Alzheimer, ia semakin khawatir tentang kesehatannya sendiri. Saat mencari cara alami untuk melindungi pikiran dan tubuhnya, ia menemukan teh hijau. Tertarik dengan manfaatnya, ia memutuskan untuk menjadikannya bagian dari rutinitas hariannya. Seiring waktu, Laura merasakan tubuhnya lebih ringan dan berenergi, sementara ketenangan karena tahu bahwa ia merawat kesehatan mentalnya dalam jangka panjang membuatnya lebih percaya diri. Ia juga belajar bahwa meskipun teh hijau sangat bermanfaat, penting untuk menghindari mengonsumsinya bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi, seperti sayuran berdaun hijau atau daging, karena dapat menghambat penyerapan mineral tersebut. Laura tidak hanya merasakan perubahan dalam vitalitasnya, tetapi juga berbagi pengalamannya dengan teman dan keluarganya, yang kemudian ikut mengadopsi kebiasaan ini. Kini, teh hijau menjadi bagian dari kesehariannya, membantunya merasa lebih terlindungi, baik secara fisik maupun mental. 3. Kunyit, rempah kuno dengan manfaat anti-kanker. Di urutan ketiga adalah kunyit, yang juga dikenal sebagai saffron tanah.
Rempah ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa kuat dengan sifat antiinflamasi dan anti kanker yang membantu mencegah berbagai jenis kanker. Salah satu manfaat luar biasa kunyit adalah kemampuannya menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru yang memberi makan tumor, menjadikannya pilihan alami untuk pencegahan dan terapi pendamping dalam kanker payudara, prostat, usus, dan kulit. Sofia, seorang wanita berusia 48 tahun, selalu tertarik pada pengobatan alami. Namun, minatnya terhadap kunyit muncul ketika adik perempuannya didiagnosis menderita kanker payudara. Saat menemani adiknya menjalani sesi kemoterapi, Sofia mulai mencari alternatif alami yang dapat mendukung pengobatan medis, dan disitulah ia menemukan kunyit. Yang paling menarik perhatiannya adalah bagaimana rempah kuno ini dapat mencegah pertumbuhan tumor dengan menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang memberi makan sel kanker. 4. Wortel, pelindung kekebalan dan penangkal sel kanker. Makanan keempat yang direkomendasikan adalah wortel, yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh mengenali serta menghilangkan sel kanker. Beta-karoten dalam wortel melindungi sel dari kerusakan dan berperan penting dalam mencegah berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru, kulit, dan mulut. Selain itu, kandungan seratnya yang tinggi membantu meredakan sembelit dan mendukung flora usus yang sehat, sehingga mengurangi risiko kanker usus besar. Thomas, seorang pria berusia 62 tahun, sering mengalami masalah pencernaan dan sembelit, yang membuatnya merasa tidak nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, ia memutuskan untuk mencari cara alami guna meningkatkan kesehatan pencernaannya. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, ia mulai mengonsumsi wortel secara teratur. Pada awalnya, ia ragu bahwa makanan yang begitu umum bisa memberikan perubahan besar, tetapi ia tetap mencobanya. Seiring waktu, Thomas mulai merasakan perbaikan dalam sistem pencernaannya, dan yang terpenting, ia merasa lebih ringan dan berenergi. Wortel tidak hanya membantunya mengatasi sembelit, tetapi juga memberinya perasaan sehat secara keseluruhan. Mengetahui bahwa beta-karoten dalam wortel adalah pelindung sel yang kuat, Thomas merasa lebih yakin bahwa ia menjaga tubuhnya dari risiko penyakit di masa depan, termasuk kanker usus besar, yang menjadi kekhawatiran dalam keluarganya. Kini, Thomas memasukkan wortel ke dalam hampir setiap makanannya, menikmati manfaatnya tidak hanya untuk pencernaan, tetapi juga untuk sistem kekebalan tubuhnya. Setiap kali seseorang di keluarganya atau teman-temannya mengeluhkan masalah pencernaan, ia selalu merekomendasikan makanan sederhana namun luar biasa ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlanggananlah ke kanal ini untuk mendapatkan tips terbaik dalam menarik limpahan dan kesejahteraan ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. 5. Makanan kelima adalah beras merah, yang memiliki kepadatan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih. Kandungan seratnya yang tinggi membantu usus dalam mengeluarkan racun dari tubuh, yang sangat penting untuk mencegah kanker usus besar. Mengganti beras putih dengan beras merah adalah langkah signifikan untuk meningkatkan kesehatan. Salah satu tips praktis adalah merendam beras merah selama beberapa jam sebelum dimasak, karena ini dapat mengurangi asam fitat dan meningkatkan penyerapan nutrisi, serta membuatnya lebih mudah dicerna. Beras merah juga membantu mengatur kadar kolesterol, yang dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung. Maria, seorang ibu berusia 55 tahun, telah menghabiskan sebagian besar hidupnya memasak beras putih untuk keluarganya. Meskipun ia tahu bahwa beras merah lebih bergizi, ia menghindarinya karena menganggapnya lebih sulit untuk dimasak. Namun, semuanya berubah ketika suaminya didiagnosis dengan kolesterol tinggi dan dokternya menyarankan beberapa perubahan dalam pola makannya. Salah satu saran pertama adalah mengganti beras putih dengan beras merah. Awalnya, Maria tidak yakin bagaimana ia bisa membuat keluarganya menerima perubahan ini. Ia memutuskan untuk mencobanya, dan setelah melakukan sedikit riset, ia menemukan tips untuk merendam beras merah agar lebih mudah dicerna dan mengurangi asam fitat. Dengan trik itu, beras menjadi lebih lembut dan lebih mudah dimasak. Perlahan-lahan, ia mulai memasukkannya ke dalam hidangan keluarga, dan yang mengejutkan, tidak hanya suaminya merasa lebih baik,
tetapi ia sendiri juga merasakan perubahan dalam energinya dan sistem pencernaannya. Sekarang, beras merah telah menjadi makanan pokok di rumahnya. Maria tahu bahwa setiap hidangan yang ia sajikan tidak hanya membantu keluarganya menurunkan kadar kolesterol, tetapi juga mencegah penyakit seperti kanker usus besar dan menjaga kesehatan jantung. Ia sering berbagi pengalamannya dengan teman dan keluarga, yakin bahwa perubahan sederhana seperti ini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan semua orang. Makanan keenam dalam daftar ini adalah oat. Kandungan serat larutnya berkontribusi pada kesehatan pencernaan yang lebih baik, membantu mengeluarkan racun, dan mengurangi risiko kanker kolorektal. Dengan menstabilkan kadar gula darah, oat mencegah lonjakan insulin, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kanker payudara dan pankreas. Disarankan untuk mengonsumsi sekitar 30 gram oat setiap hari, idealnya saat sarapan, untuk memastikan asupan serat, antioksidan, dan nutrisi lainnya yang cukup tanpa menambahkan kalori berlebih. Clara, seorang wanita berusia 50 tahun, selalu menjalani gaya hidup yang sibuk dan jarang memperhatikan pola makannya, terutama di pagi hari. Ia sering melewatkan sarapan atau mengandalkan makanan olahan yang tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Seiring waktu, ia mulai mengalami masalah pencernaan, dan dokternya memperingatkan tentang risiko diet rendah serat, bahkan menyebut kemungkinan berkembangnya masalah serius seperti kanker kolorektal. Khawatir akan kesehatannya, Clara memutuskan untuk melakukan perubahan dan mulai memasukkan oat ke dalam sarapan hariannya. Awalnya, ia tidak terlalu antusias dengan ide tersebut, tetapi setelah beberapa minggu, ia menyadari bahwa pencernaannya membaik secara signifikan dan ia merasa lebih berenergi sepanjang hari. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui bahwa oat membantu menstabilkan kadar gula darahnya, yang menjadi perhatian karena riwayat keluarganya yang memiliki diabetes. Sekarang, Clara menikmati semangkuk oat setiap pagi, bereksperimen dengan berbagai buah dan biji-bijian untuk menjaga sarapannya tetap menarik. Mengetahui bahwa makanan sederhana seperti oat dapat melindungi kesehatan pencernaannya, mengurangi risiko kanker, dan menstabilkan kadar gula darahnya membuatnya merasa lebih tenang. Setiap kali seseorang mengeluhkan masalah pencernaan atau ketidakseimbangan pola makan, Clara tidak ragu untuk merekomendasikan makanan yang luar biasa ini. Terakhir, mari kita bahas makanan ketujuh, lemon. Konsentrasi vitamin C yang tinggi dalam lemon memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu proses detoksifikasi, terutama di hati, yang bertanggung jawab untuk menghilangkan racun dari tubuh. Salah satu kebiasaan terbaik yang dapat kamu terapkan adalah memulai hari dengan segelas air hangat dengan lemon, karena ini dapat merangsang sistem pencernaan, meningkatkan penyerapan vitamin C, serta memberikan dukungan tambahan bagi hati, sehingga secara signifikan mengurangi risiko berkembangnya kanker. Anna, seorang wanita berusia 48 tahun, pernah mengalami masalah serius dengan kesehatan pencernaannya. Ia sering merasa kembung dan lelah, dan energinya cepat berkurang sepanjang hari. Setelah melakukan beberapa perubahan dalam pola makannya, ia mendengar tentang manfaat air lemon saat perut kosong, tetapi awalnya ia menganggapnya hanya sebagai saran lain yang tidak akan banyak berpengaruh. Namun, ia memutuskan untuk mencobanya. Pada minggu pertama, Anna memulai setiap pagi dengan segelas air hangat dengan lemon. Apa yang awalnya hanya percobaan sederhana, segera menjadi rutinitas yang tidak ingin ia tinggalkan. Ia menyadari bahwa pencernaannya meningkat secara drastis dan energinya tetap stabil sepanjang hari. Selain itu, kulitnya tampak lebih bercahaya, dan kebiasaan ini membuatnya merasa lebih ringan dan segar. Saat membaca lebih lanjut tentang lemon dan manfaatnya, Anna menyadari bahwa selain membantu pencernaannya, kebiasaan ini juga melindungi hati dan memperkuat sistem kekebalan tubuhnya. Sekarang, segelas air lemon ini telah menjadi bagian penting dari rutinitas paginya, mengingatkan dirinya bahwa perubahan kecil dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan secara keseluruhan. Makanan ke-8 dalam daftar Barbara adalah biji rami, yang merupakan sumber omega-3 yang sangat baik, sejenis lemak bermanfaat yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Mengonsumsi 20 gram biji rami setiap hari dapat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraanmu. Kebiasaan ini akan secara nyata mengurangi peradangan dalam tubuh, yang sangat penting untuk mencegah kanker. Aku selalu merekomendasikan untuk menggilingnya sebelum dikonsumsi,
karena tubuh menyerap nutrisi dengan lebih efisien dengan cara ini. Setelah digiling, biji rami dapat ditambahkan ke dalam smoothie, yogurt, atau bahkan jus wortel yang telah kusebutkan sebelumnya. Martha, seorang wanita berusia 47 tahun, selalu menjalani kehidupan yang aktif, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan ketidaknyamanan pada persendiannya. Setelah berkonsultasi dengan dokternya, ia disarankan untuk menerapkan pola makan yang lebih antiinflamasi. Saat mencari informasi, Martha menemukan biji rami dan manfaat kesehatannya. Penasaran, ia memutuskan untuk menambahkannya ke dalam sarapan paginya. Pada awalnya, ia hanya mencampurnya dengan yogurt, dan segera menyadari bahwa biji rami mudah dimasukkan ke dalam berbagai makanan. Seiring berjalannya waktu, Martha merasakan nyerinya berkurang dan energinya meningkat. Ia tidak hanya merasa lebih ringan, tetapi juga mulai rutin berlatih yoga, merasakan bahwa tubuhnya semakin mudah bergerak. Martha tidak menyangka betapa mudahnya melakukan perubahan kecil dalam pola makannya dan bagaimana hal itu meningkatkan kualitas hidupnya. Ia mulai membagikan pengalamannya kepada teman dan keluarga, mendorong mereka untuk mencoba biji rami. Melalui media sosialnya, ia mulai mengunggah resep dan tips tentang cara menggunakannya, membangun komunitas kecil daring bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatannya. Saat ini, biji rami telah menjadi makanan pokok di rumahnya, dan Martha merasa lebih percaya diri karena telah mengambil langkah penting menuju gaya hidup yang lebih sehat. Setiap kali ia menyiapkan sarapan dengan biji rami, ia mengingat bagaimana perubahan kecil dapat membawa hasil yang besar. Makanan ke-9 dalam daftar kami adalah amaranth. Meskipun tidak banyak dikonsumsi, amaranth kaya akan polifenol antioksidan, yang sangat penting untuk mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan penyakit. Amaranth mengandung senyawa bernama squalene, yang memiliki sifat anti-kanker, membantu memperlambat pertumbuhan sel tumor, serta memberikan perlindungan terhadap kanker kulit dan payudara. Beberapa pasien bertanya kepadaku bagaimana cara memasukkan makanan ini ke dalam pola makan mereka, dan aku menyarankan mereka untuk menambahkan 40 gram ke dalam sup atau salad agar mendapatkan manfaat maksimalnya. Lucia, seorang wanita berusia 60 tahun, selalu skeptis terhadap makanan yang kurang dikenal. Namun, setelah didiagnosis dengan pradiabetes dan memiliki riwayat keluarga yang menderita kanker, ia menyadari bahwa ia harus mengubah pola makannya demi kesehatannya. Selama konsultasi, ahli gizi menyebutkan amaranth dan sifat antioksidannya yang mengesankan. Tertarik, Lucia memutuskan untuk mencobanya. Awalnya, ia merasa sedikit bingung tentang cara menggunakannya, tetapi mulai mencari resep dan memberanikan diri untuk bereksperimen. Dalam percobaan pertamanya, ia menambahkan 40 gram amaranth ke dalam sup sayur yang biasa ia buat setiap minggu. Tekstur dan rasanya mengejutkannya dengan cara yang menyenangkan, dan ia senang mengetahui bahwa ia telah memasukkan makanan yang begitu bergizi. Seiring waktu, Lucia menjadi pendukung besar amaranth. Ia mulai menambahkannya ke dalam salad, semur, dan bahkan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat tortilla yang lezat. Ia menyadari bahwa tidak hanya energinya meningkat, tetapi ia juga menjadi lebih sadar akan apa yang ia makan. Saat ia membagikan resep barunya kepada teman dan keluarga, ia mulai melihat bahwa mereka juga terinspirasi untuk mencoba makanan yang lebih sehat. Saat ini, amaranth telah menjadi makanan pokok di dapurnya, dan Lucia merasa lebih percaya diri karena tahu bahwa ia telah membuat keputusan sadar untuk melindungi kesehatannya. Setiap kali ia menyiapkan makanan dengan amaranth, ia mengingat perjalanannya menuju pola makan yang lebih sehat dan bagaimana satu bahan sederhana dapat membuat perbedaan besar. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menyukainya, dan berlangganan kanal ini untuk mendapatkan tips terbaik dalam menarik limpahan dan kesejahteraan ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Makanan ke-10 dalam daftar kami adalah bawang putih, yang merupakan salah satu yang paling kuat dan kemungkinan besar sudah menjadi bagian dari pola makan banyak orang. Makanan ini terkenal karena sifat antibakteri dan antiinflamasinya, yang membantu melawan infeksi serta menghambat perkembangan sel kanker. Bawang putih adalah salah satu makanan terbaik untuk meningkatkan kesehatan. Namun, banyak orang tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengonsumsinya. Oleh karena itu,
Aku menyarankan pasienku untuk menghancurkan atau mencincang bawang putih dan menunggu selama 10 hingga 15 menit agar senyawa utamanya, allicin, terbentuk. Senyawa ini memberikan efek antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan yang lebih efektif jika dikonsumsi mentah setelah waktu istirahat tersebut. Maria, seorang wanita berusia 52 tahun, selalu memasukkan bawang putih ke dalam makanannya, tetapi ia tidak pernah memperhatikan cara menyiapkannya. Sejak ibunya memberitahunya tentang manfaat bawang putih, ia mengira bahwa menambahkannya ke dalam masakannya sudah cukup. Namun, setelah mengunjungi dokter, ia mengetahui bahwa kadar kolesterolnya lebih tinggi dari yang diinginkan dan bahwa ia perlu mengubah pola makannya. Bertekad untuk meningkatkan kesehatannya, Maria menghadiri lokakarya tentang pola makan sehat, di mana ia belajar tentang allicin dan pentingnya menyiapkan bawang putih dengan benar. Terinspirasi, ia memutuskan untuk mulai menggunakan bawang putih mentah dalam salad dan sausnya. Dalam percobaan pertamanya, ia menghancurkan 1 siung bawang putih dan menunggu 15 menit sebelum menambahkannya ke dalam salad tomat dan alpukatnya. Pada gigitan pertama, ia terkejut bagaimana perubahan sederhana dapat memberikan rasa yang begitu kuat dan lezat. Seiring waktu, Maria mulai lebih banyak bereksperimen dengan bawang putih di dapurnya, menciptakan dressing, semur, dan sup. Ia merasa lebih berenergi, dan saat menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan, dokternya melihat peningkatan signifikan dalam kadar kolesterolnya. Tidak hanya kesehatannya membaik, tetapi ia juga mulai menikmati memasak dengan cara yang baru dan kreatif. Saat ini, Maria berbagi pengalamannya dengan teman dan keluarga, mendorong mereka untuk memasukkan bawang putih ke dalam pola makan mereka dengan cara yang lebih efektif. Bagi Maria, setiap siung bawang putih menjadi simbol komitmennya terhadap kesehatan, mengingatkannya bahwa perubahan kecil dapat memberikan dampak besar. Mari kita lanjut ke makanan ke-11, buah beri merah. Buah-buahan seperti stroberi, raspberry, blackberry, dan blueberry adalah sumber vitamin C, antosianin, quercetin, dan asam elagik yang sangat baik. Senyawa-senyawa ini melindungi sel-sel sehat dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga membantu mencegah berbagai jenis kanker. Buah beri merah kaya akan antioksidan, dengan asam elagik sebagai salah satu yang paling menonjol. Senyawa ini sangat penting karena memiliki kemampuan untuk menginduksi kematian sel kanker dalam tubuh. Disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan ini dalam bentuk utuh, karena mengandung lebih banyak serat yang tidak hanya penting untuk pencernaan yang sehat, tetapi juga berperan dalam pencegahan kanker. Ana, seorang wanita berusia 45 tahun, selalu menyukai buah-buahan, tetapi ia tidak pernah terlalu memperhatikan manfaat spesifiknya. Suatu hari, setelah mendengar bahwa temannya berhasil sembuh dari kanker, ia memutuskan untuk mendalami nutrisi dan bagaimana makanan dapat mempengaruhi kesehatan. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah artikel tentang buah beri merah dan sifat antioksidannya, yang mendorongnya untuk membuat perubahan dalam pola makannya. Pada awalnya, Ana mulai menambahkan stroberi dan blueberry ke dalam menu sarapannya. Ia terkejut saat menyadari bahwa ia bisa membuat smoothie lezat dengan mencampurkan buah-buahan ini dengan yogurt dan sedikit madu. Setiap pagi, ia merasa lebih berenergi dan bersemangat. Seiring waktu, ia mencoba berbagai kombinasi dan menemukan bahwa buah beri merah juga cocok untuk salad, makanan penutup, dan bahkan sebagai camilan sehat. Suatu hari, ia mengadakan makan siang bersama teman-temannya dan menyiapkan salad berwarna-warni dengan blackberry dan raspberry. Sambil berbagi tawa dan kenangan, Ana menceritakan manfaat buah beri merah dan bagaimana buah-buahan ini telah meningkatkan kesehatannya serta energinya. Teman-temannya tertarik, dan bersama-sama mereka mulai menjelajahi lebih banyak resep sehat. Seiring waktu, Ana menjadi pendukung setiap buah beri merah, membentuk kelompok kecil teman yang bertemu setiap minggu untuk bertukar resep dan tips tentang pola makan sehat. Setiap kali ia menikmati segenggam buah beri merah, ia mengingat perjalanannya menuju kehidupan yang lebih sadar dan sehat, merasa bersyukur atas perubahan positif yang telah ia buat. Melanjutkan daftar kita sampai pada lentil, yang menempati posisi ke-12. Berkat kandungan proteinnya yang tinggi, lentil adalah pilihan yang sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu,
Seratnya membantu menurunkan berat badan dengan memperlambat pencernaan makanan di perut, sehingga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Lentil adalah sumber serat dan protein nabati yang luar biasa, serta berkontribusi pada kesehatan usus. Usus yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk mencegah masalah seperti kanker usus besar. Saya suka merekomendasikan lentil karena mudah dimasak dan memiliki dampak besar pada kesehatan pencernaan. Claudia, seorang ibu dengan 2 anak dan pekerja penuh waktu, selalu mengalami kesulitan dalam pola makannya. Dia sering merasa lelah dan tidak memiliki cukup waktu untuk memasak makanan sehat. Suatu hari, setelah menjalani pemeriksaan medis, dokternya menyarankan agar dia memperbaiki pola makannya untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Bertekad untuk membuat perubahan, dia mulai mencari makanan yang bernutrisi dan mudah disiapkan. Saat itulah dia menemukan sebuah artikel tentang lentil. Dia terkejut mengetahui bahwa lentil kaya akan protein dan serat, serta dapat membantunya merasa kenyang lebih lama. Termotivasi, dia memutuskan untuk mencobanya dan menemukan resep sederhana sup lentil. Dengan beberapa wortel, bawang, dan rempah-rempah, dia berhasil menyiapkan hidangan lezat dan bergizi dalam waktu kurang dari 30 menit. Sejak pertama kali mencobanya, lentil menjadi makanan pokok di rumahnya. Claudia mulai bereksperimen dengan berbagai resep, lentil kari, salad lentil, bahkan burger vegetarian. Anak-anaknya, yang awalnya ragu, akhirnya terkejut ketika menyadari bahwa mereka menyukai lentil, terutama dalam bentuk kroket. Seiring dengan semakin seringnya Claudia memasukkan lentil ke dalam pola makan keluarganya, dia juga mulai merasakan tubuhnya lebih ringan dan berenergi. Saat pemeriksaan tahunan, dokternya melihat peningkatan yang signifikan dalam kadar kolesterolnya, dan Claudia merasa bangga dengan perubahan yang telah ia buat. Sekarang, setiap kali dia memasak hidangan dengan lentil, dia tidak hanya menikmati rasanya dan kemudahannya, tetapi juga mengingat betapa pentingnya membuat pilihan sehat, serta bagaimana perubahan kecil di dapur dapat memberikan dampak besar pada kesehatannya dan keluarganya. Makanan ke-13 dalam daftar ini adalah kacang lima, salah satu jenis kacang-kacangan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan. Karena kaya akan serat dan protein, kacang lima membantu mengatur kadar gula dalam darah. Ketika kadar gula terlalu tinggi, tubuh bisa mengalami peradangan yang dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Memasukkan makanan seperti kacang lima ke dalam pola makan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Barbara menjelaskan bahwa, berkat kandungan seratnya yang tinggi, kacang lima sangat baik untuk pencernaan, mencegah perut kembung, dan mengatur nafsu makan. Selain itu, kacang ini merupakan sumber zat besi yang baik, yang membantu mencegah anemia. Maria, seorang ibu muda yang telah berjuang dengan masalah pencernaan dan kadar gula darah, memutuskan bahwa sudah saatnya membuat beberapa perubahan dalam pola makannya. Setelah menghadiri sebuah ceramah tentang makanan sehat di komunitasnya, dia mendengar tentang manfaat kacang lima. Tertarik, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut dan merasa termotivasi untuk mencoba kacang ini di dapurnya. Suatu akhir pekan, dia mencoba memasak semur kacang lima. Dengan bahan-bahan segar seperti tomat, bawang, dan paprika, dia memasak hidangan yang berwarna-warni dan bergizi. Saat duduk bersama keluarganya, dia tidak hanya berbagi makanan, tetapi juga semangatnya untuk menjaga kesehatannya. Anak-anaknya, meskipun sedikit ragu pada awalnya, terkejut mengetahui bahwa mereka menyukai rasa krimi kacang lima. Seiring waktu, Maria mulai memasukkan kacang ini ke dalam berbagai hidangan, dalam salad, sup, dan bahkan burger vegetarian. Dia merasa pencernaannya sangat membaik dan merasa kurang kembung setelah makan. Selain itu, dengan kontrol yang lebih baik terhadap kadar gula darahnya, dia merasa lebih berenergi dan vital. Suatu hari, saat mereka menikmati makan siang keluarga, Maria menyadari betapa jauh dia telah melangkah. Dia tidak hanya belajar memasak dengan kacang lima, tetapi juga telah menciptakan suasana sehat di rumahnya. Anak-anaknya mulai bereksperimen di dapur bersama dengannya, menciptakan resep mereka sendiri dan menemukan rasa baru. Maria merasa telah menemukan cara untuk merawat dirinya dan keluarganya, dan setiap kali dia memasak dengan kacang lima,
Dia mengingat kekuatan perubahan kecil dan bagaimana satu bahan sederhana dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan kesejahteraannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberi like jika video ini kamu sukai, dan berlangganan saluran untuk mendapatkan tips terbaik dalam menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Sekarang, mari kita bahas makanan ke-14, kedelai. Makanan ini adalah sumber protein yang luar biasa dan mengandung senyawa yang dikenal sebagai fitoestrogen, yang membantu mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh. Kedelai bisa sangat bermanfaat, terutama jika dikonsumsi dalam versi fermentasinya, seperti tahu dan miso. Fitoestrogen yang terkandung dalam makanan ini berkontribusi pada pengaturan hormon, yang bisa memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis kanker yang berhubungan dengan hormon, seperti kanker payudara. Kuncinya adalah memilih kedelai berkualitas tinggi, sebaiknya organik dan fermentasi. Menurut dokter, kedelai mengandung komponen yang membantu mengurangi kolesterol total dan trigliserida, yang pada gilirannya dapat mencegah penyakit jantung. Charmaine, seorang wanita parubaya, selalu sadar akan kesehatannya, tetapi setelah kehilangan seorang teman karena kanker, dia merasa termotivasi untuk mendalami pola makanannya. Selama konsultasi medis, dokternya membicarakan manfaat kedelai dan bagaimana fitoestrogen yang terkandung di dalamnya bisa membantu mengatur kesehatan hormonalnya. Tertarik, Charmaine memutuskan untuk mengeksplorasi makanan ini. Pada awalnya, dia tidak banyak tahu tentang cara memasak dengan kedelai, tetapi dia bersemangat mencari resep di internet. Suatu Sabtu, dia mencoba menyiapkan tahu tumis dengan sayuran segar. Meskipun belum pernah mencoba tahu sebelumnya, dia terkejut dengan keanekaragaman dan rasanya. Keluarganya, yang juga terbuka untuk mencoba hal baru, menyukai makan malam tersebut, dan semua terkesan dengan kelezatannya. Seiring Charmaine mulai memasukkan lebih banyak produk kedelai dalam pola makannya, seperti miso dalam sup dan protein kedelai dalam smoothie, dia merasakan perubahan positif dalam energi dan kesejahteraannya. Dokternya juga memberitahunya bahwa kadar kolesterolnya membaik, yang semakin memotivasi dia untuk terus mengeksplorasi resep-resep sehat. Terinspirasi oleh kemajuan pribadinya, Charmaine mulai mengundang teman-teman dan keluarga ke workshop masak di mana dia mengajarkan cara menyiapkan hidangan dengan kedelai. Dengan berbagi pengalaman dan resep, terbentuklah kelompok dukungan di antara para wanita yang juga ingin meningkatkan kesehatan mereka melalui pola makan. Bersama-sama, mereka mengeksplorasi resep baru dan saling mendukung untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Kini, setiap kali Charmaine menyiapkan hidangan dengan kedelai, dia tidak hanya merayakan kesehatannya, tetapi juga mengingat kekuatan komunitas dan bagaimana perubahan dalam pola makan bisa memberi dampak positif dalam hidup banyak orang. Makanan ke-15 dalam daftar ini adalah bawang, yang menawarkan antioksidan seperti quercetin, yang sangat penting untuk melindungi sel-sel dan melawan peradangan. Manfaatnya bagi kesehatan cukup mirip dengan bawang putih. Selalu, jika memungkinkan, konsumsi bawang mentah, karena pemasakan yang terlalu lama dapat mengurangi jumlah senyawa aktif. Salah satu cara yang baik untuk memasukkannya adalah dalam salad. Konsumsi bawang yang sering dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai jenis kanker, seperti kanker perut, usus besar, dan prostat, menurut Barbara. Selain manfaat ini, bawang juga sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida, serta berkontribusi pada pencegahan dan pengobatan penyakit seperti flu, pilek, amandel, asma, dan alergi. Hal ini disebabkan karena bawang adalah makanan yang kaya akan antosianin, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan lain yang memberikan dorongan kesehatan yang signifikan. Claudia selalu skeptis tentang nilai beberapa makanan dalam pola makannya, tetapi ketika dokternya menyarankan untuk meningkatkan konsumsi antioksidan, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Suatu sore, saat mencari resep sehat di internet, dia menemukan artikel yang membahas manfaat bawang. Tertarik, dia mulai berpikir tentang bagaimana bisa memasukkannya ke dalam makanannya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menyiapkan salad segar. Dia memotong bawang merah dan mencampurkannya dengan alpukat, tomat, serta ketumbar, lalu membumbui semuanya dengan sedikit perasan lemon dan minyak zaitun. Kombinasi ini ternyata sukses dimakan malam keluarga.
Suami dan anak-anaknya menikmati salad itu dan, tanpa disadari, mulai mendapatkan manfaat dari nutrisi yang diberikan oleh bawang merah. Seiring berjalannya hari, Claudia mulai merasakan perubahan pada kesehatannya. Dia menyadari bahwa energinya meningkat dan merasa lebih ringan. Termotivasi oleh hasil ini, ia berkomitmen untuk menjadikan bawang merah sebagai bahan rutin dalam masakannya. Setiap kali menyiapkan makanan, ia teringat bagaimana perubahan sederhana bisa berdampak besar pada kesehatannya. Claudia juga memutuskan untuk berbagi penemuannya dengan teman-temannya, mengadakan makan malam di mana semua orang bisa mencoba hidangan yang mengandung bawang merah. Mereka tertawa dan saling berbagi resep, mengubah acara makan malam sederhana menjadi perayaan kesehatan dan persahabatan. Kini, setiap kali melihat teman-temannya menikmati salad buatannya, ia merasa bahagia telah memulai perjalanan menuju pola makan yang lebih sadar. Melalui bawang merah, tidak hanya kesehatannya yang membaik, tetapi juga hubungannya dengan komunitasnya semakin kuat, menciptakan ruang di mana makanan sehat menjadi alasan untuk merayakan kebersamaan. Terakhir, penting untuk menyebutkan jamur, makanan ke-16 dalam daftar Barbara. Varietas seperti shiitake, maitake, dan reishi sangat berharga bagi sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh menjadi lebih tahan terhadap berbagai penyakit, termasuk kanker. Memasukkan jamur-jamur ini ke dalam makanan kita penting untuk mengaktifkan sel-sel sistem imun, yang berperan penting dalam menghancurkan sel tumor. Saya ingin memberikan peringatan penting. Pastikan hanya mengonsumsi jamur dari sumber terpercaya, hindari jamur liar yang mungkin beracun. Disarankan untuk memasaknya sebentar sebelum dikonsumsi, karena ini memudahkan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Saya menyarankan menambahkannya ke dalam sup atau tumisan untuk memaksimalkan manfaatnya. Menurut dokter, karena mengandung serat larut, jamur membantu menurunkan kolesterol, yang sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, jamur kaya akan kalium, mineral yang mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi otot, dan membantu menjaga irama jantung yang stabil. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Alzheimer's Disease mengungkapkan bahwa konsumsi jamur 2 kali seminggu mengurangi risiko gangguan memori dan bahasa pada orang berusia di atas 60 tahun. Teman-teman, saya punya pertanyaan untuk kalian. Mana dari 16 makanan ini yang termasuk dalam menu harianmu? Apakah kamu sudah tahu tentang manfaat menakjubkannya? Beritahu saya di komentar. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan penemuan ini. Jika tips ini bermanfaat dan kamu ingin menerima lebih banyak limpahan serta kemakmuran dalam hidupmu, saya mengundangmu untuk berlangganan saluran ini dan terus belajar bersama di video-video berikutnya. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana kebiasaan sehari-hari kita memengaruhi kesehatan seiring bertambahnya usia? Bayangkan bangun suatu pagi dengan rasa sakit yang sudah tidak asing lagi di lutut, lalu menyadari bahwa mungkin tubuh Anda tidak lagi bekerja seperti dulu. Hal ini pernah terjadi pada kakek, dan pengalamannya dalam belajar menyesuaikan rutinitas jalan kakinya yang dicintainya dengan tubuh yang menua benar-benar menarik. Bergabunglah dengan kami saat kami menggali apa yang ia pelajari selama konsultasi medisnya dan membahas 2 aspek penting untuk menjaga kesehatan setelah usia 70 tahun, nyeri lutut dan pentingnya pergi ke dokter. Suatu pagi, kakek kembali merasakan sakit di lututnya, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan jalan pagi dan pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, ia duduk di sofa, memijat lututnya, dan bertanya pelan, "Apakah aku benar-benar menua? Tubuhku tidak lagi seperti dulu." Mengetahui ketidaknyamanannya, putranya segera membawanya ke dokter untuk pemeriksaan. Setelah memeriksa kasus kakek dengan cermat, dokter menjelaskan bahwa seiring waktu, tulang rawan pada sendi secara bertahap mengalami keausan. Berjalan dalam waktu lama dapat memberikan tekanan pada lutut, sehingga tidak disarankan untuk melakukannya secara berlebihan. Kakek tampak bingung dan bertanya, "Saya terbiasa berjalan setiap hari. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Dokter tersenyum dan berkata dengan tenang, "Anda tidak perlu berhenti berjalan sepenuhnya, cukup lakukan dengan moderasi." Selain itu, ada 2 aspek tambahan yang sangat penting untuk kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Pertama, penting untuk menerima proses penuaan.
Memahami bahwa faktor biologis seperti genetika dan penurunan sistem kekebalan tubuh memengaruhi penuaan dapat membantu kita memahami perubahan dalam tubuh kita dengan lebih baik. Pemahaman ini dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi ketakutan akan penuaan. Pemeriksaan medis secara berkala dan tindakan pencegahan sangatlah penting karena memungkinkan kita mendeteksi potensi masalah kesehatan sebelum menjadi serius. Misalnya, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi masalah seperti hipertensi atau kadar kolesterol tinggi yang dapat dikelola lebih efektif jika diidentifikasi sejak dini. Tindakan pencegahan, seperti vaksinasi dan penerapan praktik sehat, dapat membantu mencegah atau menunda timbulnya penyakit. Faktor penting lainnya adalah pengelolaan penyakit kronis. Seiring waktu, kondisi seperti diabetes, artritis, dan penyakit jantung dapat menjadi lebih kompleks untuk dikendalikan. Perawatan medis yang berkelanjutan dan pemantauan yang rutin sangat penting untuk menjaga kondisi ini tetap terkendali, mencegah komplikasi, dan mempertahankan kualitas hidup yang baik. Kunjungan rutin ke dokter, manajemen obat yang tepat, serta penyesuaian gaya hidup adalah komponen utama dari perawatan ini. Selain itu, memiliki sikap proaktif terhadap kesehatan kita dapat membawa kehidupan yang lebih dinamis dan memuaskan di usia tua. Dengan tetap terinformasi dan berkomitmen terhadap kesejahteraan kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas yang kita nikmati, mempertahankan kemandirian, serta mengurangi beban bagi keluarga dan sistem perawatan kesehatan. Dalam budaya Amerika, yang sangat menghargai kemandirian dan efektivitas diri, merawat kesehatan diri sendiri sejalan dengan nilai-nilai ini. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang tepat terkait kesejahteraan mereka, sehingga menjamin kehidupan yang lebih sehat, lebih panjang, dan lebih memuaskan. Pendekatan proaktif terhadap kesejahteraan ini tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memiliki dampak positif pada keluarga dan masyarakat. Dengan fokus pada kesehatan kita seiring bertambahnya usia, kita membantu menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih sehat. Kedua, penting untuk memahami bagaimana pilihan gaya hidup kita memengaruhi kesehatan. Menyadari pentingnya keputusan-keputusan ini dalam hasil kesehatan sangatlah krusial, terutama dalam budaya Amerika, di mana konsumsi makanan cepat saji dan kebiasaan hidup yang tidak aktif sangat umum. Kurangnya tidur, kurangnya olahraga, dan pola makan yang tidak seimbang memiliki dampak besar terhadap penurunan kondisi fisik. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh mereka tidak dapat memperbaiki dan memperbarui dirinya dengan baik, yang mengakibatkan sistem kekebalan yang lebih lemah dan peningkatan risiko penyakit. Melakukan aktivitas fisik secara rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot, dan mempertahankan tingkat energi yang baik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan melemahnya tubuh dan meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, pola makan yang buruk, yang tinggi makanan cepat saji dan produk olahan, seringkali tidak menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi optimal tubuh. Makanan ini biasanya mengandung kadar gula, lemak, dan garam yang tinggi, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan berbagai masalah kesehatan. Pola makan seimbang, yang mencakup buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak, menyediakan vitamin dan mineral esensial untuk mendukung fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Mendorong kebiasaan sehat sejak kecil sangatlah penting, karena praktik yang diterapkan sejak usia dini seringkali bertahan sepanjang hidup. Anak-anak yang tumbuh dengan pola makan sehat, rutin berolahraga, dan mendapatkan tidur yang cukup memiliki kemungkinan lebih besar untuk melanjutkan kebiasaan ini hingga dewasa. Mengadopsi kebiasaan baik sejak dini membantu mencegah penyakit terkait gaya hidup dan mendorong umur yang lebih panjang. Selain itu, memperhatikan aspek-aspek gaya hidup ini dapat membantu mengurangi biaya perawatan kesehatan dalam jangka panjang. Mengadopsi gaya hidup sehat sebagai langkah pencegahan dapat mengurangi kebutuhan akan perawatan medis, yang seringkali mahal dan dapat membebani sistem kesehatan. Singkatnya, pentingnya keputusan gaya hidup terhadap hasil kesehatan tidak boleh diremehkan. Mendorong pola makan seimbang, olahraga teratur,
dan tidur yang cukup sejak masa kanak-kanak dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif dari penuaan dan mengarah pada kehidupan yang lebih sehat dan memuaskan. Bagi masyarakat Amerika, menerapkan kebiasaan sehat sangat penting untuk melawan prevalensi makanan cepat saji dan gaya hidup yang tidak aktif. Selain itu, kesejahteraan emosional para lansia juga memiliki peran yang sangat penting. Kesehatan mental tidak boleh diabaikan, terutama dalam masyarakat yang sangat menghargai kemandirian. Meskipun kemandirian adalah hal yang positif, hal ini dapat menyebabkan isolasi, terutama di kalangan lansia. Isolasi ini dapat memicu perasaan kesepian dan depresi, yang secara signifikan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun fisik. Dalam budaya Amerika Serikat, yang sangat menghargai kemandirian pribadi, kebutuhan emosional seseorang, terutama para lansia, terkadang bisa terabaikan. Namun, interaksi sosial sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Studi telah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik dan umur yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang hidup sendiri. Kesepian dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit jantung, melemahnya sistem kekebalan tubuh, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Depresi yang tidak ditangani juga bisa sangat merugikan, menyebabkan penurunan kualitas hidup dan peningkatan angka kematian. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunitas dan jaringan dukungan yang dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan oleh para lansia. Jaringan ini sangat penting untuk kesejahteraan mereka karena memberikan kebersamaan, mengurangi perasaan kesepian, dan menciptakan rasa memiliki. Interaksi sosial yang teratur dapat menjaga pikiran tetap tajam dan aktif, sehingga mengurangi risiko gangguan kesehatan mental. Selain itu, jaringan dukungan ini dapat mendeteksi tanda-tanda awal ketidakstabilan psikologis dan memberikan intervensi tepat waktu. Dengan mendorong hubungan sosial yang kuat dan berfokus pada kesehatan mental, kita dapat meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga memperkuat komunitas secara keseluruhan. Ketika para lansia sehat dan bahagia, mereka dapat terus berkontribusi dengan kebijaksanaan dan pengalaman mereka untuk memperkaya kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Faktor ekonomi dan kesehatan juga memainkan peran penting. Kesulitan keuangan dapat menyebabkan pengabaian terhadap kesehatan, sementara penggunaan obat yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi medis. Hal ini menegaskan pentingnya menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau serta manajemen obat yang tepat bagi lansia. Memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa menghadapi biaya yang besar sangatlah penting. Singkatnya, memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk mengadopsi strategi yang komprehensif dalam merawat lansia. Dengan mempertimbangkan faktor biologis, gaya hidup, psikologis, dan ekonomi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup lansia, memungkinkan mereka untuk menua dengan martabat dan kesehatan yang lebih baik. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menguntungkan para lansia, tetapi juga mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan. Selain itu, penting untuk menyoroti manfaat berjalan kaki bagi lansia. Berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga yang paling sederhana namun sangat efektif, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Manfaatnya tidak boleh diabaikan. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa berjalan kaki sangat penting bagi lansia. Pertama, berjalan kaki memiliki dampak besar pada kesehatan kardiovaskular. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi meningkat. Berjalan kaki membantu meningkatkan detak jantung secara bertahap, sehingga memperkuat kemampuan jantung dalam memompa darah. Oleh karena itu, berjalan secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil, menjadikannya aktivitas yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Kedua, seiring waktu, kekuatan otot dan daya tahan tubuh cenderung menurun. Berjalan kaki adalah bentuk olahraga berdampak rendah yang secara efektif memperkuat otot-otot kaki dan punggung. Selain itu, berjalan kaki membantu pembentukan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang, sehingga dapat mencegah osteoporosis. Dengan menjaga kekuatan otot dan kesehatan tulang, berjalan kaki memungkinkan lansia untuk mempertahankan mobilitas dan kemandiriannya lebih lama. Selain itu,
Berjalan kaki dapat meningkatkan sistem pencernaan. Aktivitas fisik membantu memperlancar pergerakan usus, sehingga memudahkan proses pencernaan makanan. Hal ini mengurangi risiko gangguan pencernaan yang umum terjadi pada lansia. Menjaga sistem pencernaan yang sehat sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berjalan kaki juga mengaktifkan metabolisme dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Penguatan ini sangat penting karena membantu mencegah dan melawan penyakit. Latihan rutin seperti berjalan kaki dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Dengan meningkatkan kesehatan metabolisme secara keseluruhan, berjalan kaki memungkinkan lansia untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Manfaat penting lainnya adalah peningkatan kualitas tidur. Berjalan kaki secara teratur dapat membantu mengatur ritme biologis dan meningkatkan tidur yang nyenyak. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan energi, meningkatkan daya ingat, dan menjaga keseimbangan emosional. Tidur yang berkualitas memungkinkan lansia merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan sehari-hari. Kesimpulannya, berjalan kaki menawarkan banyak manfaat kesehatan yang sangat penting bagi lansia. Ini meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot dan tulang, membantu pencernaan, mempercepat metabolisme, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan memasukkan jalan kaki secara teratur dalam rutinitas harian mereka, para lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat, aktif, dan mandiri. Jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasi Anda untuk bertindak, silakan tulis komentar 9. Jika tidak, tulis komentar 0. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Terima kasih atas waktu Anda. 4. Kurangi jumlah jalan kaki dan fokuskan perhatian pada dua aktivitas ini setelah usia 70 tahun. Berjalan kaki adalah latihan sederhana namun sangat efektif, terutama bagi lansia. Manfaat yang diberikannya tidak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat mengapa berjalan kaki sangat penting bagi orang lanjut usia. 1. Pentingnya pola makan seimbang bagi kesehatan lansia. Menjaga pola makan yang seimbang sangat penting bagi lansia karena berbagai alasan. Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh dan metabolisme mengalami perubahan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi mereka. Memastikan pola makan yang tepat membantu memenuhi kebutuhan ini dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Pertama, protein sangat penting bagi lansia karena berperan dalam menjaga massa otot, memperbaiki jaringan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kekurangan protein dapat menyebabkan hilangnya massa otot, kelemahan, dan sistem kekebalan yang lemah. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak sumber protein berkualitas tinggi, seperti ikan, ayam, telur, produk susu, dan makanan berbasis kedelai. Selain itu, vitamin dan mineral memiliki peran penting dalam nutrisi lansia. Sayuran segar, buah-buahan, dan biji-bijian utuh kaya akan nutrisi esensial yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Misalnya, kalsium dan vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, sementara vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pola makan yang kaya akan nutrisi ini dapat mencegah kekurangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti osteoporosis dan infeksi. Lansia juga harus berhati-hati terhadap konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh dalam makanan mereka. Konsumsi berlebihan dari bahan-bahan ini dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menikmati video ini dan berlangganan kanal kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik keberlimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mengurangi konsumsi bahan-bahan yang kurang sehat ini membantu lansia mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik dan mencegah perkembangan penyakit. Selain itu, pola makan seimbang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nutrisi yang baik menjaga tingkat energi, mendukung kesehatan mental, dan mengoptimalkan kemampuan fisik. Ini juga dapat membantu mencegah atau mengelola masalah kesehatan yang sudah ada, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Singkatnya, sangat penting bagi lansia untuk menjaga pola makan seimbang karena perubahan kebutuhan nutrisi mereka.
Kebiasaan ini membantu menjaga massa otot, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, serta mencegah penyakit kronis. Dengan memprioritaskan pola makan yang kaya protein, vitamin, dan mineral, serta mengurangi konsumsi bahan yang kurang sehat, lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat dan memuaskan. 2. Pentingnya aktivitas mental bagi kesejahteraan lansia. Menjaga aktivitas mental sangat penting bagi lansia karena berbagai alasan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif cenderung menurun, yang dapat menyebabkan masalah dalam mengingat, memecahkan masalah, dan berpikir jernih. Namun, berpartisipasi dalam aktivitas mental seperti membaca, menulis, melukis, bermain alat musik, dan menari dapat membantu menjaga ketajaman pikiran. Aktivitas ini merangsang otak, meningkatkan kemampuan kognitif dan daya ingat, serta berfungsi sebagai latihan mental yang menjaga pikiran tetap waspada dan sehat. Selain itu, aktivitas mental membawa kebahagiaan dan mengurangi stres serta kecemasan. Banyak lansia menghadapi perasaan kesepian dan depresi, terutama jika mereka mengurangi keterlibatan dalam aktivitas atau kehilangan teman dan anggota keluarga. Dengan terlibat dalam hobi dan aktivitas sosial, mereka dapat merasakan pencapaian yang memberikan kepuasan, menawarkan ketenangan dari kekhawatiran sehari-hari, serta membantu mereka merasa lebih bahagia dan rileks. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan kerja sukarela juga memberikan manfaat besar. Ketika lansia berinteraksi, berpartisipasi, dan bekerja sama dengan orang lain, mereka memperkuat keterampilan sosial mereka dan membangun hubungan yang bermakna. Interaksi sosial ini sangat penting bagi kesejahteraan mental mereka, karena memungkinkan mereka merasa dihargai dan diakui, meningkatkan harga diri, serta mengurangi perasaan kesepian dan keterasingan. Selain itu, dengan berkontribusi pada komunitas mereka, lansia merasakan tujuan hidup dan kepuasan pribadi. Singkatnya, menjaga otak tetap aktif sangat penting bagi lansia, karena membantu mempertahankan keterampilan kognitif mereka dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Berpartisipasi dalam aktivitas ini memberikan stimulasi mental, mengurangi stres dan kecemasan, serta mendorong interaksi sosial dan pertumbuhan pribadi. Dengan tetap aktif secara mental, lansia dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan, merasa lebih terintegrasi dan dihargai dalam komunitas mereka. Pendekatan holistik terhadap kesehatan mental ini memastikan bahwa mereka tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Seiring dengan menurunnya kapasitas fisik secara bertahap setelah usia 70 tahun, penting untuk fokus pada cara berjalan. Pertama-tama, keseimbangan harus dijaga dan batas tubuh dalam aktivitas fisik harus dipahami serta dihormati, terutama bagi lansia. Rekomendasi untuk berjalan 10.000 langkah sehari sebagai standar kesehatan yang baik cukup populer, tetapi tidak selalu berlaku untuk semua orang. Saran ini, meskipun bermaksud baik, tidak mempertimbangkan perbedaan individu dalam kondisi fisik dan daya tahan. Bagi lansia, berjalan terlalu banyak justru dapat lebih merugikan daripada menguntungkan. Seiring bertambahnya usia, sendi dan tulang menjadi lebih rapuh, dan berjalan berlebihan dapat memberikan tekanan besar pada area tersebut, meningkatkan risiko artritis dan osteoporosis. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit, membatasi pergerakan, dan secara signifikan mengurangi kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang mendukung kesehatan tanpa menyebabkan cedera. Para ahli menyarankan bahwa target yang lebih realistis bagi lansia adalah berjalan antara 7.000 hingga 8.000 langkah per hari. Rentang ini dianggap cukup untuk memberikan manfaat aktivitas fisik, seperti kesehatan jantung yang lebih baik, suasana hati yang lebih positif, dan tingkat energi yang lebih tinggi tanpa membebani tubuh. Menyesuaikan target kebugaran sangat penting, karena apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak efektif bagi orang lain, terutama seiring bertambahnya usia. Mendengarkan sinyal tubuh dan menyesuaikan tingkat aktivitas sesuai dengan kebutuhan individu membantu menjaga kesehatan dan kebugaran dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel terhadap olahraga dapat membantu mengurangi stigma atau rasa bersalah yang mungkin dirasakan beberapa lansia jika tidak mencapai target 10.000 langkah. Alih-alih merasa tertekan untuk memenuhi angka tertentu,
Mereka dapat fokus pada apa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mendorong gaya hidup aktif yang lebih positif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, memahami bahwa kapasitas fisik bervariasi dari satu individu ke individu lainnya sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan, terutama di usia lanjut. Dengan menyesuaikan tingkat aktivitas sesuai kebutuhan masing-masing, lansia dapat memperoleh manfaat dari olahraga tanpa membahayakan kesehatan mereka. 2. Postur yang benar saat berjalan. Menjaga postur yang baik saat berjalan sangatlah penting, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih rentan terhadap cedera dan berbagai masalah kesehatan. Mengadopsi postur yang benar saat berjalan dapat secara signifikan mengurangi risiko cedera sendi yang umum terjadi pada tahap kehidupan ini. Ketika lansia menjaga dada tetap tegak, kepala terangkat, dan menggunakan tangan saat berjalan, mereka mengaktifkan otot-otot secara lebih efektif yang meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Postur yang salah saat berjalan, seperti menaruh tangan di belakang punggung atau melangkah terlalu lebar, dapat menyebabkan berbagai masalah. Kebiasaan ini dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi, terutama lutut dan pinggul, yang lebih rentan seiring bertambahnya usia. Tekanan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan risiko jatuh, yang merupakan masalah serius bagi lansia. Jatuh dapat menyebabkan cedera parah, seperti patah tulang, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas hidup dan mobilitas. Selain itu, menjaga postur yang benar sangat penting untuk memastikan keselarasan tulang belakang yang optimal. Tulang belakang yang sejajar dengan baik membantu mencegah nyeri punggung, yang umum terjadi pada usia lanjut. Mengadopsi postur yang benar saat berjalan memastikan distribusi berat badan yang seimbang, mengurangi tekanan berlebihan pada sendi tertentu. Selain itu, berjalan dengan postur yang baik meningkatkan efektivitas pernapasan. Dengan dada tegak dan kepala terangkat, paru-paru memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang, sehingga meningkatkan penyerapan oksigen. Hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan tingkat energi, membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah dan menyenangkan. Selain itu, berjalan dengan postur yang benar dapat memberikan manfaat psikologis, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, karena menjaga tubuh tetap tegak biasanya membuat seseorang merasa lebih waspada dan optimis. Ini juga membantu meningkatkan kesehatan mental, yang sama pentingnya dengan kesejahteraan fisik. Singkatnya, sangat penting bagi lansia untuk mempertahankan postur tubuh yang benar saat berjalan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko cedera, tetapi juga meningkatkan koordinasi motorik, mempermudah pernapasan yang lebih efektif, dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Mendorong lansia untuk menerapkan kebiasaan ini dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih sehat, aktif, dan memuaskan. 3. Hindari berhenti mendadak saat berjalan. Sangat penting untuk menghindari berhenti secara tiba-tiba saat berjalan karena beberapa alasan, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Pertama, berhenti secara mendadak dapat menyebabkan pusing. Saat bergerak, tubuh menyesuaikan diri dengan aktivitas tersebut dengan menyesuaikan detak jantung dan sirkulasi darah. Jika tiba-tiba berhenti, keseimbangan ini dapat terganggu, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara mendadak dan menimbulkan perasaan kebingungan atau pusing. Hal ini bisa berbahaya, terutama jika berada di tempat yang dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kedua, menghindari berhenti mendadak membantu mencegah tubuh mengalami panas berlebih. Saat berjalan, terutama di lingkungan yang panas, tubuh menghasilkan panas. Mengurangi kecepatan secara bertahap memungkinkan tubuh beradaptasi dan mendingin secara alami. Jika berhenti terlalu cepat, tubuh mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan suhunya, yang dapat menyebabkan kepanasan dan ketidaknyamanan. Meningkatkan dan mengurangi kecepatan secara bertahap saat berjalan juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Memulai perjalanan dengan perlahan memberi waktu bagi jantung dan otot untuk melakukan pemanasan, sehingga mengurangi risiko cedera dan ketegangan. Begitu pula, pendinginan secara bertahap memungkinkan detak jantung dan pernapasan menyesuaikan diri secara perlahan, yang lebih baik untuk sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Pendekatan ini mengurangi tekanan pada jantung dan otot, menjadikan rutinitas berjalan lebih aman dan efektif. Selain itu,
Kebiasaan ini dapat meningkatkan pengalaman berjalan. Memulai dan mengakhiri perjalanan dengan kecepatan sedang memungkinkan seseorang untuk lebih menikmati lingkungan sekitar serta mempersiapkan diri secara mental sebelum dan setelah berolahraga. Hal ini menjadikan aktivitas berjalan lebih menyenangkan dan mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, sangat penting untuk menghindari berhenti mendadak selama berjalan agar tetap seimbang, menghindari panas berlebih, mendukung kesehatan jantung yang optimal, dan meningkatkan pengalaman berjalan. Dengan mengurangi kecepatan secara bertahap, seseorang dapat melindungi tubuhnya dan membuat rutinitas berjalan menjadi lebih aman serta menyenangkan. Jika Anda merasa bahwa tips ini bermanfaat dan menginspirasi, silakan tinggalkan komentar dengan kata 9. Jika tidak, tuliskan 0. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Terima kasih atas waktunya. Apakah Anda pernah bertanya-tanya makanan apa saja yang menjadi bagian dari pola makan sehari-hari para ahli bedah jantung tingkat tinggi dan makanan apa yang mereka hindari? Dalam video ini, kami akan menyajikan tips praktis